Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Miss, apa kabar? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa kembali dalam acara PSBB. Masih ingat apa itu PSBB? PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Jadi semua serba di rumah, termasuk menonton acara kita ini, perbincangan santai sebelum berbuka, yang juga namanya PSBB. Sahabat Miss, kali ini kita bahas tentang doa-doa apa saja yang baik dibaca dalam bulan Ramadan, khususnya ketika tarawih. Boleh dijelaskan? Oh iya. Doa-doa apa yang dibaca sebaiknya ketika kita tarawih? Nah, ini Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, apa doa yang dibaca kalau kebetulan malam itu Lailatul Qadar? Maka Nabi memberikan potongan-potongan doa. Allahumma innaka anta afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah sebabnya kenapa kita menjadikan doa ini sebagai tradisi berdoa kita dalam bulan Ramadan, khususnya kita di Indonesia, pengamalan keislaman kita yang secara turun-temurun diajarkan oleh para ulama dahulu kita. Mulai justru malam pertama kita sudah baca ini, jadikan wirid, ya kan? Kalau kita tarawih biasa ada selingan, kita istilahkan di sini mubalaghah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Ya, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita mohon ridhonya Tuhan dan surganya. Jadi yang pertama kita minta dulu ridhonya. Kalau Allah sudah kasih ridha, surga itu gampang. Kemudian wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita juga mohon perlindungan dari Allah, murkanya dan nerakanya. Lalu kita sambung, Allahumma innaka afuun karim. Engkau yang maha pemaaf, yang maha mulia. Fa'fu anna, maka maafkan kami. Nah, itu sebenarnya doa ini dasarnya dari Rasulullah SAW, sebagaimana pertanyaannya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan bahkan kita juga jadikan tradisi doa sebelum berbuka puasa. Ini bagus. Malah ada doa yang sangat baik untuk mengakses nenek moyang kita. Jadi selama ini barangkali kalau kita berdoa setelah sholat, ya paling banter itu kita doakan orang tua kan? Apa doanya orang tua? Nada. Rabbana ghfirli, Rabbi ghfirli wali walidayya kan? Ya, itu paling kita doa gitu untuk kedua orang tua setelah sholat, ya, atau kapan waktu. Tapi pernah enggak kita doakan khusus nenek moyang kita, nenek moyang kakek kita yang sekian lapis ke atas? Pernah enggak berpikir siapa nenek kita yang ketujuh, nenek kita yang kesembilan? Pernah enggak nenek kita yang tak usah yang ketujuh, mungkin yang ketiga yang kita tidak pernah lihat? Nah, kita sepertinya lupa. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita diajarkan doa itu. Makanya kalau kita tarawih biasanya di masjid yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, ya tahun ini juga kita bisa lakukan di rumah. Setiap kita habis tarawih ada doa yang biasa kita dengar, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Nah, kan kita mohon, ya Allah, maafkan dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, ayah ibu kami, kakek nenek kami, terus ke atas. Itu wa ajdadina, nenek-nenek kami, kakek-kakek kami terus ke atas, entah berapa lapis sampai Nabi Adam kan. Itu kita baca dalam bulan Ramadan. Ya, jadi tarawih sesungguhnya itu doa-doa yang kita baca setelahnya itu mengakses atau memohon kepada Allah supaya nenek kakek nenek moyang kita ke atas itu ya dilepaskan belenggu dari api neraka. Bagaimana membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal? Oh iya,
ulama sepakat bahwa doa yang kita baca untuk orang meninggal itu sampai bermanfaat kepada orang meninggal. Ya, ulama semua sepakat kalau doa. Nah, yang menjadi perdebatan ulama adalah bacaan Al-Quran, termasuk Al-Fatihah. Kan biasa kalau orang meninggal kita bacakan Al-Fatihah. Nah, itu gimana hukumnya? Sebelumnya kita dengarkan dulu ayat dalam Al-Quran tentang perintah orang hidup membacakan doa kepada orang matinya yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Pada nada-nada mungkin bisa dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Ya, jadi dalam surah Al-Hasyr ayat 10 tadi itu secara umum, bukan hanya yang ada kaitannya dengan keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya, tapi siapa saja alladzina sabaquna bil iman, yang ada kaitannya dengan keimanan kita, sabaquna yang mendahului kita saudara seiman, maka doa itu bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, dan itu perintah kepada orang yang hidup. Lalu bagaimana dengan membaca Al-Fatihah atau membaca Al-Quran, satu Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal? Nah, di dalam buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dijelaskan, dan memang di situ ada perbedaan ulama, apakah pahalanya itu sampai atau bermanfaat kepada orang yang meninggal atau tidak. Menurut Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hanbal, ya, la ba'sa bil qiraati 'inda al-qabr. Tidak apa-apa kita membaca Al-Quran di kuburan. Ya, ini hadis Nabi yang mengatakan, man dakhala al-maqabir fa qara'a surat Yasin khaffafa anhum yawma idin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanah. Ada lagi hadis mengatakan, man zara qabra walidayhi fa qara'a 'indahu aw 'indahuma Yasin ghufira lahu. Siapa yang masuk ke kuburan, ya, kemudian membaca surah Yasin, maka Allah meringankan siksaan orang yang dibacakan pada hari itu, ya, dan bahkan mendapatkan kebaikan, ya, dari bacaan-bacaannya. Siapa yang membaca surah Yasin, mengunjungi atau menziarahi kuburan kedua orang tuanya, lalu membaca surah Yasin di situ, maka Allah mengampuni dosa yang dibacakan itu. Jadi itu artinya menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh. Bahkan menurut Imam Syafi'i, terutama Imam Syafi'i generasi terakhir, ulama-ulama Syafi'i generasi terakhir, mutaakhirun, itu menjelaskan usul thawabil qira'atil mayyit, Al-Fatihah wa ghairiha. Kalau kita membacakan Al-Quran kepada orang mati, ya, apalagi yang ada hubungan keluarganya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, seperti surah Al-Fatihah atau ayat-ayat yang lain, itu sampai pahalanya. Jadi tidak ada masalah, ya, menurut Imam Syafi'i, menurut Ahmad bin Hanbal. Selain itu memang ada yang mengatakan itu tidak sampai. Tapi paling tidak, ya, dalam bulan Ramadan ini, ya, kita bisa lakukan itu, khatamkan Al-Quran kepada orang tertentu yang telah meninggal dunia. Ya, sebab prinsip umumnya, mara'abul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Kalau orang muslim itu menganggap
pekerjaan itu baik, maka menurut Allah itu juga baik. Siapa orang muslim di antara kita yang mengatakan kalau kita mengajar Al-Quran itu tidak baik? Ya, tentu itu pekerjaan yang baik, sehingga ya, tidak masalah, apalagi didukung oleh para ulama. Nah, bagaimana dengan niat? Ya, memang sebaiknya kita niatkan, apalagi kalau yang membaca Al-Quran ini tidak ada hubungan langsung dengan yang dibacakan. Kalau anak dengan orang tuanya, ada yang mengatakan itu otomatis, sekalipun tidak berniat, maka pahalanya langsung dirasakan oleh orang tuanya. Tapi ketika itu hubungannya sudah jauh, maka dia niatkan bahwa saya hadiahkan bacaan Al-Quran saya ini kepada si A. Nah, itu baru niatkan. Jadi kalau misalnya kepada neneknya, ya tidak apa-apa sebutkan, saya bacakan Al-Quran ya, untuk bulan Ramadan ini, saya khatamkan Al-Quran untuk pahalanya kepada kakek saya, namanya ini. Ya, itu bagus. Syukran wa jazakallah khair ayah. Afwan. Demikian sahabat-sahabat MIS, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan yang sangat singkat pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya untuk mengisi amalia Ramadan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.